Yang Ibu selesaikan yang mana? Yang mana yang Ibu selesaikan? Mungkin yang ini Pak, yang sikap dan perilaku dengan media edukasi. Media edukasi. Ya. Jadi kalau begitu jelaskan di bawah tulang ikan ini berlaku untuk semua. Ya. Jadi penjelasannya kurang lebih begini. Dari 4 penyebab tadi itu apa di kepala ikan itu? Coba saya lihat di kepala ikannya. Di kepalanya. Dari 4 penyebab rendahnya pengetahuan pengunjung terhadap bahaya merokok di rumah sakit, 2 di antaranya, jadi begitu kira-kira penjelasannya nanti. Ini berlaku untuk semua ya. Jangan nanti saya periksa hari Senin tidak ada penjelasan di bawah tulang ikan. Kalau begini semua modelnya membutuhkan penjelasan di bawahnya. Kalau semua modelnya begini. Kecuali begini, ada 2 jalan keluarnya. 4 penyebab itu material, scrounding, kemudian main dan metode di USG dia untuk menemukan penyebab utama di USG. Kalau Bapak dan Ibu tidak USG, harus ada narasi yang menjelaskan. Penjelasannya kira-kira kalau dinarasikan begini. Dari 4 penyebab kurangnya pengetahuan pengunjung terhadap bahaya merokok di area rumah sakit, maka 2 di antaranya dapat diselesaikan dengan inovasi atau gagasan yang ibu karena ada 2 ini tersentuh dia. Men dengan jadi jelaskan di situ ya. Dengan metodenya. Ya, jelaskan begitu saja. Kalau tidak dapat USG kembali dia sama nilainya men dengan metode. Sehingga itu yang menjadi alasan dia menjadi sasaran dari gagasan yang dirumuskan. Ya. Karena tidak mungkin habis begini langsung coba lihat narasi di bawah ini, coba lihat. Coba lihat narasi di bawah Ibu. Kurangnya pengetahuan pengunjung terhadap bahaya merokok di area rumah sakit dapat disebabkan oleh beberapa masalah penyebab antaranya. Wih, berapa ini? Berarti sudah dijabarkan kayak Bapak tadi itu Pak ya? Ya, disebabkan oleh 4 hal. Dari 4 faktor itu 2 di antaranya dapat diselesaikan dengan gagasan titik-titik. Apa gagasan? Yakini oleh penulis bahwa 4 faktor itu dapat diselesaikan dengan gagasan. Baru sebutkan yang selesai nanti itu peningkatan kemampuan dan terbangunnya metode atau sistem. Ya. Semua berlaku untuk semua ini. Kalau saya tidak jelaskan lagi, kalau sebentar nanti muncul yang seperti itu, saya tidak jelaskan lagi. Kurangnya pengetahuan pengunjung terhadap bahaya merokok di area rumah sakit sesuai dengan hasil analisis dengan pendekatan Fishbone, maka ditemukan beberapa faktor. 1, 2, 3, 4. Dari 4 faktor penyebab tersebut, penulis konsentrasi menyelesaikannya 2 faktor diantaranya, yaitu 1, 2 dengan gagasan. Sudah, nyambung sudah dia. Nyambung sudah. Jadi sudah betul kalimat awalnya. Kurangnya pengetahuan pengunjung terhadap bahaya merokok di area rumah sakit dapat ini masih asumsinya Ibu ini dapat disebabkan. Sebenarnya tidak. Menurut alat sesuai dengan hasil penelusuran sebab dengan menggunakan instrumen Fishbone, maka ditemukan 4 faktor. Nah, sebutkan 1, 2, 3, 4. Dari 4 itu ada 2 yang bisa diselesaikan dengan gagasan. Dengan gagasan yang Ibu sampaikan tadi. Saya kira berlaku untuk semua ya. Oke, lanjut. Lanjut. Poin apa lagi di atas tadi? Tunggu dulu. Ada poin 1, 2, 3 apa lagi itu? Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah gagasannya sebutkan saja. Enggak usah lagi diurai begini. Kalau nanti Anda uraikan kegiatannya saja, besaran kegiatannya. Jadi apa gagasannya Ibu ini? Apa gagasannya? Apa gagasannya Ibu?
Pembuatan leaflet, pembuatan banner, dan pembuatan tambah kata anu situ pembuatan banner. Sebenarnya ini ibu ini gagasan pemecahan isu adalah melakukan edukasi pengunjung, melakukan edukasi bahaya merokok terhadap pengunjung. Ya, tidak usah pembuatan leaflet, itu pekerjaannya. Hilangkan itu pembuatan leaflet. Melakukan edukasi bahaya merokok terhadap pengunjung. Bukan bahaya merokok ya. Bukan bahaya merokok. Bahaya merokok tapi ibu batasi di lingkungan rumah sakit. Bahaya merokok. Tunggu dulu, bahaya merokok bagi siapa itu? Bagi siapa itu? Bagi ini Pak, bagi pasien dan pengunjung lainnya. Melakukan edukasi bahaya merokok di lingkungan rumah sakit. Itu saja. Di lingkungan rumah sakit. Bahaya edukasi merokok di lingkungan rumah sakit. Sudah. Orang sudah tahu itu. Nggak usah pakai pengunjung. Berarti yang leaflet ini Pak, pembuatan ini dihapus saja Pak ya? Dihapus itu kegiatan itu. Pekerjaan dalam rangka mewujudkan gagasan. Terhadap pengunjungnya boleh. Nah, coba kasih huruf besar kata N itu supaya tidak terganggu melakukannya. Nah. Melakukan edukasi bahaya merokok di lingkungan. Oke. Nah, kasih naik ke atas kalau begitu. Ke atas dulu. Ke atas. Ke atas tabel. Sebelum masuk ke situ. Ada tadi yang cetak merah itu. Solusi ya. Mana solusi? Ada tadi saya lihat solusi tadi. Ini Pak. Nah, solusi untuk mengatasi dua faktor penyebab utama. Ya. Dua faktor penyebab utama itu uraikan ya. Ada tadi pemahaman, ada tadi perlu adanya sistem. Jadi dua faktor penyebab utama titik-titik dapat dilakukan melalui gagasan tadi itu, melakukan edukasi pengunjung, melakukan edukasi bahaya merokok di lingkungan rumah sakit bagi pengunjung. Itulah gagasannya. Nah, cetak miring itu gagasan itu. Cetak miring ya atau tebal. Cetak miring atau tebal. Karena itu itulah kemampuan berpikirnya ibu menjawab isu yang Anda lihat selama ini. Jadi, bukan gagasannya yang dicetak cetak miring, bukan tulisan gagasannya. Yang di tabel. Oh iya. Nah, jadi yang ditulis miring itu gagasan tadi itu melalui gagasan. Itu yang dicetak miring. Itu yang cetak ini miring. Pak ya. Ya, melalui gagasan melakukan edukasi bahaya merokok. Dinaikkan ke atas dia ibu ya. Yang gagasan ini Pak. Komunikasi kita. Coba naik ke atas lagi. Sekali lagi. Oh iya. Mana tadi? Solusi untuk mengatasi dua faktor penyebab utama setelah dijelaskan titik-titiknya yang dapat dilakukan melalui gagasan. Kalau begitu supaya enak kalimatnya dapat dilakukan melalui gagasan. Tunggu dulu. Solusi untuk mengatasi dua faktor penyebab utama
Yang dapat dilakukan, yang dapat ya, yang dapat diterapkan, dirumuskan supaya tidak berulang kata dilakukan itu, karena ada lagi melakukan di bawah. Nah, kalau itu dilakukan, ini melaksanakan. Kalau ini melaksanakan ya melaksanakan edukasi. Tunggu dulu, melalui edukasi saja, melalui edukasi saja. Tidak usah lagi melaksanakan, karena melalui edukasi pengunjung. Oke, sudah. Nah, kalau Ibu masih mau pakai poin 1, 2, 3 ini, sebutkanlah kegiatan pokoknya. Membuat banner, membuat leaflet. Sebutkan di sini nanti dia, di 1, 2, 3 ini. Pak. Ya. Jadi titik tadi cetak merah itu. Titik cetak merah. Cetak miring titik. Ya. Nah, bentuk konkret dari. Gimana, Pak? Bentuk konkret dari implementasi gagasan. Bentuk konkret dari implementasi gagasan diwujudkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut. 1, leaflet. 2, banners. Dan seterusnya. Dalam bentuk kegiatan. Kegiatan sebagai berikut. Sudah nyambung. Nah, saya langsung masuk pada tabel rancangan. Stop. Oke, persiapan. Menyiapkan bahan yang akan dibawa saat melakukan konsultasi dengan mentor. Persiapan pelaksanaan kegiatan. Persiapan pelaksanaan kegiatan. Jadi, hilangkan kata bersama mentor itu. Semua ya, jangan sampai pakai kalimat begini. Persiapan saja. Persiapan edukasi, pelaksanaan edukasi. Persiapan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan edukasi pengunjung. Sudah. Menyiapkan bahan yang akan dibawa. Jadi saja situ, menyiapkan bahan konsultasi saja. Dengan atasan, menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor. Menyiapkan bahan konsultasi dengan atasan. Karena kalau berhalangan mentor, ada atasan lain yang kalau mentornya nanti tidak ada, kalau atasan bisa saja eselon 4 yang lain. Ya. Menyiapkan bahan konsultasi. Oke. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, outputnya, kontribusi terhadap kegiatan dan penguatan dan melakukan persiapan pelaksanaan bersama mentor. Oke. Nah, yang kedua, tahap kedua apa yang gue bikin? Menghadap mentor. Ya. Untuk konsultasi rencana pelaksanaan kegiatan. Menghadap mentor untuk konsultasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan. Oke. Ketiga, tunggu dulu. Akuntabilitas, etika publik, bagus. Oke, lanjut. Kegiatan kedua. Menyiapkan bahan pembuatan media edukasi. Mengumpulkan referensi, oke. Mempelajari bahan atau referensi.
Mengumpulkan, setelah dikumpul dipelajari. Nah, setelah dipelajari dia apa dia? Diseleksi, Pak, bahan yang akan digunakan. Nggak usah. Nggak usah diseleksi karena sudah mengada-ada. Mempelajari itu sudah mirip dengan menyeleksi itu. Kemudian tunggu dulu. Apa semua bahannya itu? Kan ada bahan yang lain kan? Jadi tidak, coba poin ketiga tadi apa itu? Tahap ketiga. Menyeleksi bahan yang akan digunakan, Pak. Langsung ditambah di sini, menyeleksi bahan yang akan digunakan dalam pembuatan. Karena bukan lagi kaitan dengan referensi dia. Dalam pembuatan apa? Media edukasi. Ya, media edukasi. Ya, media edukasi. Ya, oke. Ya. Jadi dia terputus dengan referensi ya. Beda dengan referensi di atas. Oke. Referensi itu dalam rangka mencari konten. Konten edukasinya. Kemudian yang ketiga bahannya, menyusun atau membuat media edukasi leaflet. Oke. Yang kedua, membuat media edukasi banner. Yang ketiga, koordinasi dengan kepala urusan untuk penempatan leaflet ini ditempatkan atau dibagikan? Oh, dibagikan sih, Pak. Ada nanti rak-raknya, Pak, di mungkin di bagian station. Ya. Kemudian konsultasi dengan bagian humas, koordinasi dengan kepala. Tunggu dulu. Yang ketiga dulu. Koordinasi dengan kepala ruangan untuk penempatan Lieutenant Banner. Yang keempat, konsultasi dengan bagian humas. Dalam rangka apa ini? Kan ini kan rencananya ada untuk pengumuman audio begitu, Pak, dari yang mengontrol tuh ada bagian humas ya, Pak. Maksudnya audio pengumuman itu untuk kayak audio untuk pengumuman larangan merokok begitu, Pak. Ada di pekerjaan nanti itu ada? Ada, Pak. Lebih menarik itu daripada leaflet. Leaflet ini kan orang dari dulu orang sudah tahu. Saya lebih cenderung itu menggunakan itu kerjasama dengan humas itu. Itu lebih inovatif sebenarnya. Itu betul-betul orang masih baru tahu itu ada keterlibatan humas. Gara-gara ibu datang ke sana menggerakkan humas bekerja untuk mengedukasi pengunjung. Kalau leaflet itu dari tahun 80-an sudah ada. Banners itu ya 5 tahun terakhir sudah menjadi kebiasaan orang memasang-masang banners itu. Justru saya lebih tertarik, mungkin juga penguji lebih tertarik daripada membuat banners. Jauh lebih bagus, ibu mampu menghayo-hayo humas, menjalankan apa yang ibu pikirkan. Kan memimpin itu begitu, bagaimana menghayo-hayo orang mengikuti apa yang kita pikirkan. Itu kan inti memimpin itu. Ada gagasan di pikiran kita. Kesulitannya bagaimana mengajak orang supaya mau merealisasi gagasan di pikirannya seorang pemimpin. Itu yang berat, menghayo-hayo orang itu. Malah menurut saya, Ibu, membuat pamflet dan banner itu hanya pendukungnya. Intinya adalah humas yang bekerja. Apalagi kalau itu secara otomatis, setiap setengah jam atau 1 jam, bunyi lagi tuh, teng dong, diminta kepada pengunjung yang merokok di sudut sana, untuk segera mematikan rokoknya. Wah, itu lebih canggih, lebih inovatif itu. Apalagi suara itu sudah terekam memang. Setiap 1 jam ngomong lagi, ya ting dong, tapi jangan mengganggu pasien loh. Itu yang perlu dikoordinasikan, di mana mau dipasang itu pengeras suara itu. Bukan jangan pakai loudspeaker. Ada alat-alat yang salon-salon kecil, dia cuma 3 ibu pasang. Luar biasa. Luar biasa. Saya pastikan ibu kalau itu terrealisir ya. Kalau lulusnya sudah pasti. 5 besarnya kemungkinan besar. Asalkan yang itu yang dibikin. Jangan leaflet. Leaflet, banners. Baru melihat itu penguji sudah tidak antusias.
seperti film India, baru lihat judulnya sudah tahu ini berakhir di mana. Ini berakhir di kuburan ini. Coba sesuatu yang orang tidak bisa tebak, nanti di dalam dia baru berdecak kagum. Wah, ini luar biasa ini Ibu Kadek ini. Dia dapat juga bagaimana melibatkan humas. Coba Ibu, masih ada waktu ini. Jadi judulnya nanti optimalisasi peran humas dalam rangka mengedukasi pengunjung tentang bahaya merokok. Weh, itu gagah itu. Kalau itu saya antusias membimbing itu. Kalau ini, jalan saja lah. Karena saya sudah tahu apa mau dibikin. Apa bahasa kasarnya miskin inovasi. Bahasa kasarnya miskin inovasi. Karena Ibu mengandalkan banners, Pak leaflet yang selama ini sudah orang gunakan. Bahkan mungkin sebelum Ibu masuk di situ sudah sering orang buat itu. Sudah sering. Tapi saya tidak memaksakan Ibu. Ya. Nanti saya lihat ada humas ini, wah, konsultasi dengan bagian humas, rencana pengumuman tentang larangan merokok, mengumumkan, ini sudah media informasi. Jadi audionya itu Ibu yang siapkan, memang harus berkorban. Tidak ada seorang pun peserta yang tidak mengeluarkan uang pribadi, Bapak. Belilah salon-salon kecil itu. Dan sepanjang salon itu masih digunakan orang, nanti Ibu akan terkesan. Karena itu idenya Ibu. Idenya Ibu itu. Itu namanya kita membuat perubahan yang monumental. Diingat terus oleh orang. Terus orang akan mengingat, oh ini karyanya Ibu Kadek waktu ikut latsar. Sekarang mulai tertib orang. Ada tidak ada merokok, setiap 2 jam bunyi itu teng-tong. Kepada seluruh pengunjung rumah sakit ini di Morowali dimohon untuk tidak. Cari itu suara-suara yang enak didengar. Biasanya ibu-ibu yang bagus suaranya. Iya, Pak. Ya, tapi saya tidak faksa ya. Ini juga sudah lulus sebenarnya. Sudah lulus. Tapi kalau mau hasil yang maksimal, biasanya kan ada tipe petarung. Tipe petarung itu tidak mau hasil yang biasa-biasa. Dan saya yakin Ibu bisa menyusun itu. Dari cara Ibu menyusun ini, saya sudah menangkap kemampuan Ibu. Biar saya ganti ini isunya, Ibu bisa bikin. Saya yakin. Saya yakin bisa. Apalagi waktunya masih sangat panjang. Oke, seakan-akan kita masih menggunakan ini. Ini hanya sekedar Ibu koordinasi saja. Tadi itu ada 2 pekerjaan beratnya kalau itu Ibu lakukan. Pertama, diamini oleh mentor dulu. Mentor amin. Kita pakai audio. Jadi nanti edukasi berbasis audio. Audionya yang jadi tumpuan. Leafletnya nggak usah pakai banners. Banners itu mahal. Banners. Leaflet saja. Berarti pakai leaflet dengan ini saja, Pak ya. Audio. Tumpuannya di audio itu. Jadi nanti persiapannya itu membuat redaksi, kemudian membimbing operatornya. Harus dibimbing dia. Kapan Anda mulai ini? Bimbing dia. Dan itu hanya berlaku untuk siang hari ya. Terserah dukungannya mentor. Kalau mentor bilang ya sampai jam 10 malam. Karena justru malam itu banyak orang merokok. Misalnya begitu ya. Tempatkanlah di tempat-tempat yang hasil survei selama ini yang paling banyak digunakan orang untuk merokok. Tempat mana itu? Di sudut mana paling banyak orang merokok? Nah, di situ satu audionya. Bunyi lagi. Suaranya itu terus. Boleh juga divariasi suaranya. Habis laki-laki, perempuan. Habis perempuan, laki-laki. Direkam memang tinggal durasinya. Apalagi kalau dia otomatis. Setiap 2 jam bunyi sendiri. Wah, itu lebih hebat lagi. Selama saya membimbing, belum pernah ada orang memikirkan itu. Untuk rumah sakit loh. Baik PKA, PKP, belum ada yang menggunakan itu. Pernah ada, tapi dia PKP, dia untuk laporan TEPRA. Laporan TEPRA itu kan jelas waktunya. Jadi seminggu menjelang rapat TEPRA itu, semua orang terkait setiap 3 jam bunyi di ruangannya. Rapat TEPRA tinggal 2 hari lagi. Rapat TEPRA tinggal 1 hari lagi. Jadi otomatis bunyi itu.
otomatis. Otomatis seperti itu. Oke. Pak, berarti Nah, untuk audio ini dia berdiri sendiri, Pak? Maksudnya kegiatannya atau nyambung aja di sini, Pak, jadi begini, tahapan? coba dia berubah dari gagasan. Gagasannya berubah. Edukasi pengunjung berbasis audio. Edukasi. Judulnya ini macam-macam bisa kita bikin ini. Optimalisasi sinergitas, karena ibu itu kan humas itu bukan di bagiannya ibu. Iya, Pak. Jadi ada upaya mengintegrasikan dalam rangka mengedukasi pengunjung. Jadi menarik dia. Memang agak menantang. Pasti butuh biaya, butuh dukungan mentor karena orang lain yang ibu ajak. Ya ini kita teruskan aja ini dulu. Ini langkah mundur. Kalau ibu bisa ganti, kalau tidak ini kita teruskan dulu. Ini langkah mundurnya ibu. Ya, Pak. Setelah itu poin keberapa? Melakukan sosialisasi. 4. Membuat jadwal sosialisasi, menyiapkan peserta. Siapa yang menerima sosialisasi? Pengunjung, Pak, dengan pasien dan keluarga pasien. Nah, jadi ini kan akan ramai ini ditanya pengunjung. Pengunjung ini kan berubah-ubah. Iya, Pak. Nah, jauh lebih bagus sosialisasinya ke teman-teman di rumah sakit. Jadi karena pengunjung kan tinggal sudah dia lihat banners, sudah dibagikan leaflet. Nah, teman-teman di rumah sakit yang perlu dipersiapkan. Nanti ada kegiatan seperti ini. Nanti begitu nanti datang, setiap kali ada ini nanti kami serahkan ini. Itu kan sosialisasi namanya. Jadi kalau ditanya penguji, kalau sosialisasinya terhadap pengunjung pasti akan ramai didiskusikan. Jadi kalau begitu Anda selama berada di sana harus sosialisasi terus karena pengunjungnya berubah-ubah. Jangankan minggu, hari bahkan mungkin jam. Jam 8 sampai jam 12 siang pengunjungnya lain. Berarti peserta sosialisasinya lebih ke petugas, Pak, ya? Petugas yang terkait, terutama yang di humas, yang di perawat, di mana. Petugas. Sosialisasinya juga tidak harus ngumpul-ngumpul orang. Bikin saja di video, baru sebarkan ke WA grupnya ibu. Nah, itu sudah sosialisasi. Tinggal nanti bukti fisiknya di screenshot ya. Itu bukti fisiknya. Jadi kalau tanya penguji, sudah betul membuat jalur sosialisasi, menyiapkan peserta, membuat jadwal sosialisasi, menyiapkan peserta. Yang menyiapkan peserta ini tidak lantas bisa dihubungi saja. Yang ketiga coba, yang ketiga apa? Menyiapkan materi sosialisasi. Ya, yang keempat? Melaksanakan sosialisasi. Ya, melaksanakan sosialisasi pakai media ini atau tidak? Yang konsep yang konvensional atau ibu mau bikin video atau apa? Bagusnya gimana, Pak? Bikin video, Pak, ya? Video bagus. Video ini kan gampang dibikin. Sangat gampang. Jadi menyiapkan materi sosialisasi itu membuat video. Kemudian menyebarluaskan video. Disebarluaskan satu kali saja. Masuk di grup WA-nya ibu sudah. Sudah selesai sosialisasi. Tinggal bagaimana mencari konten yang menarik. Ya. Jadi jangan sosialisasi konsep yang konvensional. Kumpul orang di ruangan. Marah juga mentor itu. Kalau ibu sosialisasinya 1 jam, cuma menghambat tugas orang lain. Apalagi ini rumah sakit. Nah, kalau disebarkan lewat grup saja videonya durasinya jangan lama, jangan panjang. Ya, padat. Yang penting itu padat. Pesannya tersampaikan. Itu yang paling penting. Pertama dia kontennya, kita jamin dia padat, mudah dimengerti. Yang ketiga menariknya.
Jadi menarik caranya Ibu menyampaikan. Cari orang-orang yang performance-nya memang pas untuk itu. Kemarin ada itu. Nanti saya kirim. Kalau masih ada ya. Kalau nggak salah dia Iya, masuk ranking 4 itu. Di rumah sakit Undata. Perawat. Dia pakai edukasi video. Tapi menarik memang. Menarik. Dia di tempat baik, Pak. bersalin. Tempat bersalin. Apa cara menyusui anak yang bermasalah itu, yang anak lahir bermasalah itu, bagaimana caranya itu. Nah, dia buat videonya dan menarik. Oke, lewat nanti kalau memang Ibu bikin video, berarti yang poin, coba kasih naik ke atas Ibu. Melaksanakan sosialisasi ini menjadi menyebarluaskan video. Yang di atasnya menyiapkan peserta, oke, membuat jadwal, oke, kapan dia mulai menyiapkan peserta masih oke, siapa peserta yang menerima itu nanti. Yang ketiganya apa? Nah, Menyiapkan ini materi. membuat video sudah, membuat video, menyiapkan materi sosialisasi ini membuat video. Kelima itu melaksanakan itu artinya sudah menyebarluaskan video. Oke, kegiatan berikutnya. Ini yang paling penting Bapak. Nah, sudah implementasi ya. Nah, leaflet sudah disebarkan ke pengunjung. Banner sudah dipasang. Oke. Kemudian pengumuman tentang larangan merokok menggunakan media humas. Sebenarnya ini yang pertama. Berarti ini yang poin ke-1, Pak ya? Ini pekerjaannya berat ini Bu, karena nanti dirubah lagi pekerjaannya di atas itu. Menyiapkan bahannya kan bahannya jadi berubah, audio. Kemudian di mana dia di operatornya nanti di mana. Jadi agak berubah nanti. Berubah kalau memang ini yang jadi tumpuan. Sebenarnya pekerjaan ini Ibu sudah lakukan, cuman Ibu merasa lebih bergaung leaflet dibanding dengan audio. Sehingga Ibu mengenyampingkan audio ini, menganggap ini tidak hanya pendukung saja. Padahal terbalik, justru leaflet dan banner itu pendukung. Bukan itu tumpuan. Ya, Pak. Tapi kalau Ibu tidak sanggup lagi, jangan dipaksa. Nah, sekarang begini, ini yang paling penting, evaluasinya. Bagaimana Ibu meyakinkan penguji bahwa pengetahuan pengunjung berubah? Gimana caranya? Itu juga Pak saya bingung. Makanya isunya itu yang saya mungkin di sini atau di mana saya ulang-ulang itu. Pada saat merumuskan isu, paling sedikit 2 hal sudah harus dipikirkan, paling sedikit 2. Yang pertama gagasan, yang kedua evaluasi. Paling sedikit 2 itu sudah harus mantap, memang 2 itu. Apa gagasannya, bagaimana cara mengevaluasinya. Karena isu itu kan berangkat dari belum adanya, rendahnya, kurangnya, lemahnya. Kalau dia kurang, pastikan dia meningkat nanti. Bagaimana cara mengevaluasinya? Di mana-mana krusialnya di sini. Di sini yang krusial ini. Dievaluasi. Kenapa? Karena orang sembarang merumuskan isu. Begitu dia rumuskan isu, dia tidak tahu apa ujungnya nanti. Bagaimana pertanggungjawaban akhirnya. Itu yang luput dari pemikirannya orang. Jadi isu itu, begitu kita rumuskan isu, kita pastikan 2 hal sudah muncul di pikiran kita. Gagasan dan evaluasi. Karena isunya rendahnya pengetahuan, maka kalau ini dianggap berhasil, terjadi peningkatan pengetahuan pengunjung. Nah, pertanyaannya bagaimana membandingkannya antara sebelum dan setelah? Harus terjawab di evaluasi. Kalau tidak terjawab, ini gagal. Gagal itu. Menyiapkan format evaluasi. Yang kedua apa? Yang kedua, membentuk tim evaluasi. Yang ketiga, melakukan evaluasi.
Ya, formatnya yang menentukan. Format evaluasinya bagaimana? Kalau free dan post kurang pas, karena pengunjungnya berubah. Pengunjung berubah. Kalau siswa ya free dan post. Before and the after. Selesai kalau siswa. Karena orang-orang itu juga. Kalau rumah sakit kan beda. Bagaimana cara memantau ini ya? Atau begini. Kalau memang ini efektif, akan terlihat itu. Karena ini kan cukup paling ibu persiapkan dengan bahan, dengan sistem sosialisasi itu 2 minggu. Minggu ketiga, keempat implementasi. Pastikan minggu ketiga, kenan keempat tidak ada lagi orang merokok di situ. Jadi makanya di sini dia sistemnya sistem pemantauan, evaluasi dan pemantauan. Jadi menyiapkan format pemantauan, membentuk tim pemantau, melakukan pemantauan. Jadi pantau saja. Dipantau saja. 2 minggu sebelum implementasi pantau memang. Setelah penerapan gagasan, coba pantau ulang. Jadi format pemantauan saja. Jadi di situ harus kelihatan jamnya, jam berapa orang itu merokok, berapa orang. Terus terpantau dia 2 minggu sebelum penerapan. Pasca penerapan, coba pantau ulang 2 hari menjelang seminar akhir. Ditemukan berapa orang, coba bandingkan. Antara sebelum dibagikan leaflet, sebelum dipasang banners, sehingga bisa kita rata-ratakan kejadian per hari orang merokok, sekian per hari, di rata-rata ya. Nah, pasca pemasangan 2 hari setelah dipasang, mulai kita pantau, kita total orang yang merokok, kemudian bagi per hari, sehingga terjadi penurunan per hari. Kalau dulu itu dirata-ratakan 10 orang per hari, nah, pasca penerapan gagasan tinggal 7 orang per hari, berarti ada penurunan 3%, lumayan. Lumayan itu. Ada perubahan. Tapi yang lebih efektif tadi kalau di halo-halo. Jadi durasinya tiap 2 jam berubah, tiap 2 jam berbunyi. Ada yang insidentil. Insidentil itu maksudnya kalau memang pada saat itu kelihatan terlalu ramai orang merokok, nah bunyi itu alarm peringatan itu. Kalau dia berjalan normal, setiap 2 jam. Kalau ada peristiwa-peristiwa penting, insidentil maksudnya, nah, harus diumumkan. Kalau sudah terlalu banyak orang merokok di pojokan sana, dia langsung menunjuk pada bapak yang ada di sudut sebelah kanan, mohon dimatikan rokoknya karena sangat mengganggu pasien dan pengunjung yang lain. Kalau itu pasti drastis penurunannya, drastis, sangat drastis karena dikawal. Ibu ya? Kalau itu ya, saya tidak ragu mengevaluasi. Kalau leaflet, bagi leaflet, pasang banner, evaluasi. Saya kira itu. Yang terakhir coba ke bawah. Nah, saya ingin simpulkan begini. Ibu Kade ini sangat paham nilai dasar. Itu kesimpulan pertama. Sehingga saya hanya lihat-lihat sepintas saja nilai dasarnya. Ingat sekali lagi, yang diaktualisasikan ini nilai dasar. Kalau begini cara penyajiannya, coba lihat. Kasih naik dulu Ibu. Coba lihat. Coba, tunggu dulu Ibu. Saya mau komentari sedikit. Ya, waktu Ibu mengevaluasi menggunakan nilai dasar akuntabilitas kepemimpinan, ada nilai dasar akuntabilitas kepemimpinan, ada ya? Oh, yang terbaru ini ya? Modul terbaru ya? Kepemimpinan, tanggung jawab, transparan. Waktu Ibu menyiapkan format evaluasi. Nah, kalau misalnya Ibu tambah lagi sedikit di sini, di masih format evaluasi ya? Ya Pak. Apa tuh?
mengutamakan pencapaian hasil, efisien. Coba kasih turun ke bawah, Ibu. Etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, efisien. Ada yang tidak ada, Ibu. Mengevaluasi, Ibu harus dibutuhkan juga ketelitian. Ya. Penelitian. Ya. Kalau salah format Ibu bikin nanti, kalau tidak teliti Ibu salah format, tidak bisa nanti mencapai hasil evaluasinya. Jadi cari nilai ketelitian itu di mana dia, di komitmen mutu atau di mana? Yang seingat saya ada kata teliti. Nah, ini yang mengundang pertanyaan nanti ini nasionalisme nilai ketuhanan. Nanti Ibu jelaskan saja. Saya yakin Ibu sudah dalami ini nilai sehingga berani Ibu mencantumkan itu. Kemudian membentuk tim, tanggung jawab, oke, saya kira sudah hampir semua nilainya relevan, hampir semua. Nah, sementara itu yang akan diaktualisasikan. Nah, tinggallah Ibu bicara soal yang tadi kita perdebatkan itu, apakah tetap bertahan dengan format ini? Kalau Ibu nanti merubah format yang kita diskusikan tadi, berarti persoalannya bukan pengetahuan. Bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu berarti kita nanti kayak tes kompetensi. Kalau yang begini saya cenderung menggunakan rendahnya partisipasi pengunjung terhadap rendahnya partisipasi pengunjung. Tunggu dulu. Dilarang merokok di area rumah sakit itu menjadi tata tertib rumah sakit itu? Iya, Pak. Nah, ada dokumennya yang bisa ditunjukkan itu? Ada larangannya memang? Apa di pengumuman atau apa? Ada di rumah sakitnya, Ibu? Ada, Pak. Nah, jadi rendahnya partisipasi pengunjung terhadap tata tertib. Kalau partisipasi tidak usah tanya pengetahuannya. Kalau pengetahuan, berarti di sini Pak ya rendahnya ya. Ya, bukan pengetahuan. Rendahnya ketaatan atau kepatuhan atau partisipasi. Partisipasi pengunjung terhadap rendahnya partisipasi atau kepatuhan pengunjung terhadap tata tertib. Kepatuhan pengunjung terhadap tata tertib bahaya merokok di area rumah sakit. Tata tertib bahaya merokok di area rumah sakit. Itu yang rendah. Kalau dia mau patuh, nggak usah diukur ilmunya. Nggak usah ditanya-tanya apa yang dia pikirkan. Tinggal kita hitung. Itu bedanya partisipasi dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu ditanya orang, dibuatkan anketnya. Apakah Anda paham ini? Karena kita ingin mengukur apa yang... Ya. Kalau rendahnya kepatuhan, ya berapa yang patuh, berapa yang tinggal gitu aja. Sedikit mudah mengevaluasinya. Nah, berarti kalau sudah evaluasi, begitu... Kenapa, Ibu? Kalau evaluasinya berarti nanti sebelum itu Pak sebelum diadakan sosialisasi dulu dihitung dulu jumlahnya, setelah itu ini lagi Pak. Kalau Ibu berani diskusi dengan teman-temannya, kalau menurut teman-teman kira-kira tingkat kepatuhan pengunjung selama ini, khususnya poin dilarang merokok itu kira-kira kalau kita persentase berapa persen kan? Jadi datanya dari hasil diskusi, data awalnya. Ya. Boleh juga Ibu ukur dulu, ukur 3 hari berturut-turut, berapa orang yang merokok. 3 hari berturut-turut. Itulah dasar kita menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan sebelum ada gagasan, sekian orang per hari. Jadi kalau ketemu 30 orang selama 3 hari yang merokok, berarti kita rata-ratakan 10 orang per hari. Daripada Ibu susun angket, kasih orang mau tanya pengetahuannya, belum tentu dia store angket. Atau kalau Ibu wawancara, nah kalau pengunjungnya 30,
Habislah waktunya Ibu wawancara pengunjung. Nah, habis itu bagaimana kita membandingkan sementara dia tidak datang lagi di akhir kegiatan. Evaluasi akhir tidak ada lagi dia, kecuali Ibu tanya alamatnya, ambil nomor HP-nya. Nah, sementara dia tidak datang lagi ke rumah sakit. Agak ribet kalau pengetahuannya yang mau diukur. Ribet. Ingat Bapak Ibu, untuk semua ya, penguji itu salah satu konsennya dievaluasi. Oh, itu konsen terakhir itu. Karena ingin membuktikan seberapa efektif gagasannya Ibu menyelesaikan isu. Mungkin yang lain dia tidak terlalu tanya. Apalagi kalau dia lihat seperti Ibu ini yang menentukan, yang menyusun nilai dasarnya, tidak akan banyak pertanyaan ini. Nah, saya lihat sudah nilai dasar yang mendukungnya hampir nyaris sempurna. Jadi ya tinggal nanti dia tanya sedikit langsung lari ke evaluasi. Bagaimana Ibu membuktikan? Jadi hati-hati dengan evaluasi. Hati-hati dengan evaluasi. Harus menjawab isu. Nah, dengan demikian Ibu, gagasannya juga berubah. Karena isunya sudah berubah, gagasannya berubah. Kalau tadi itu kan, katakanlah kalau dia demam, tadinya konsennya kita di radang paru-paru, sekarang berubah ke amandel. Otomatis resepnya berubah. Jangan pakai resep radang paru-paru, harus resep amandel. Isu yang diangkat kurangnya pengetahuan, berubah itu ya, bukan lagi kurangnya pengetahuan ya. Rendahnya kepatuhan pengunjung. Melakukan edukasi bahaya merokok terhadap. Nah, boleh ini tetap gagasannya tetap. Tunggu dulu ya supaya kelihatan ya, melakukan edukasi bahaya merokok di lingkungan rumah sakit. Jadi anunya begini Ibu. Gagasan pemecahan isu, rendahnya kepatuhan pengunjung terhadap tertib bahaya merokok di area rumah sakit, melakukan edukasi bahaya merokok di lingkungan. Sudah betul itu. Melakukan edukasi bahaya merokok. Melakukan edukasi bahaya merokok di lingkungan rumah sakit. Coba Ibu carikan kalimat padat terkait dengan kerjasama dengan humas itu. Jadi, betul apa judulnya Ibu? Judulnya apa ini Bu? Apanya Pak? Judul. Rendahnya kepatuhan pengunjung. Itu isu. Judulnya, judul. Apa judulnya rancangannya Ibu? Belum ada judulnya Pak, cuma baru isunya ini yang. Oh, judul nanti di cover ya, bukan di sini ya, di cover judulnya ya. Ya, judul Pak. tidak muncul di sini dia di cover. Optimalisasi kepatuhan pengunjung. Optimalisasi kepatuhan pengunjung. Ada optimalisasi kepatuhan pengunjung juga. Kepatuhan pengunjung atau apakah tidak bagus kalau preventif ya, upaya preventif. Kan judul ini upaya preventif. Upaya preventif. Berarti optimalisasi upaya preventif begitu Pak? Tidak. Ini judul beda judul. Judulnya. Ya, judulnya kita sekarang mau merumuskan judul.
Preventif bahaya merokok bagi pengunjung. Upaya preventif bahaya merokok bagi pengunjung, bahaya merokok di area rumah sakit. Di area rumah sakit melalui sistem informasi audio. Peningkatan kepatuhan saja ya. Optimalisasi kepatuhan pengunjung terhadap tata tertib, Pak. Terhadap tata tertib bahaya merokok. Melalui itu sistem informasi berbasis audio. Sistem informasi berbasis audio pada rumah sakit. Nah, coba kita baca Ibu Kadek. Optimalisasi kepatuhan pengunjung terhadap tata tertib bahaya merokok di area rumah sakit melalui sistem informasi berbasis audio pada rumah sakit sistem pada RSUD Morowali, begitu Pak ya? Iya. Nah, jadi membangun sistem, jadi nanti gagasannya membangun, jadi tidak usah edukasi, membangun sistem audio pencegahan, membangun sistem audio, membangun sistem informasi audio, sistem informasi, membangun sistem informasi, gandeng saja dia, membangun sistem informasi dan edukasi, sistem informasi dan edukasi bahaya merokok di lingkungan rumah sakit, membangun sistem informasi dan membangun sistem informasi dan edukasi bahaya merokok di lingkungan rumah sakit. Ya, sudah. Sistem informasinya itu yang kena audio ya. Membangun sistem informasi dan edukasi. Sistemnya kita bangun, muatannya adalah edukasi. Ya. Jadi judulnya tadi optimalisasi kepatuhan pengunjung terhadap tata tertib bahaya merokok melalui sistem informasi berbasis audio di RSUD Morowali. Iya. Tidak usah di lingkungan rumah sakit, orang sudah paham itu ya. Di lingkungan di area rumah sakit tidak usah ya. Tidak usah pakai itu Ibu ya. Menurut Ibu? Oh iya. Enggak kayaknya Pak, harus karena sudah optimalisasi kepatuhan pengunjung terhadap tata tertib bahaya merokok melalui sistem informasi berbasis audio pada rumah sakit umum daerah Morowali. Kalau menurut Ibu sudah cocok itu, tidak usah pakai lingkungan rumah sakit di tengahnya, tidak usah. Di area rumah sakit tidak usah, terlalu panjang ya. Nggak. Iya Pak, karena sudah ada RSUD-nya juga di belakang. Ya, oke, siap sudah. Nah, kalau begitu ya yang poin 1 lolos. Coba kegiatan 1 lolos. Coba saya tunjukkan Ibu karena Ibu mau merubah. Itu lolos. Kegiatan 2. Coba kegiatan 2. Menyiapkan bahan pembuatan. Tersedianya bahan. Jadi di sini bukan mengumpulkan referensi sini. Ini boleh turun. Tidak apa-apa Ibu, Bapak. Satu kegiatan melahirkan sekian banyak tahapan. Justru di situ nilai plus. Makanya dicantumkan di situ minimal 3. Minimal. Artinya itu standar paling sederhana sudah 3 itu. Nah, makanya di sini dia jadi lebih dari mungkin 7 kegiatannya Ibu, karena menyiapkan dulu. Ini nanti lanjutkan dia mengumpulkan referensi pembuatan, karena beda yang dibuat di atas dengan di bawah. Ini pembuatan leaflet dan banners. Kalau di sini menyiapkan sistem audio. Berarti menyiapkan sistem audio Pak ya? Iya, karena Ibu nanti ini pakai operator. Kemudian menyiapkan operator. Kemudian uji coba audio. Angka panjang pekerjaannya.
Tapi kalau Ibu bisa lakukan ini dengan baik, saya optimis. Tidak mendahului penguji, optimis saya. Menyiapkan operator apalagi Pak? Uji coba audio. Tunggu dulu. Menyiapkan sistem, menyiapkan materi, menyiapkan konten, menyiapkan konten audio. Kan itu yang mau diisi di audio nanti. Yang ketiga menyiapkan operator. Tunggu dulu Ibu. Di tahapan maksudnya itu Ibu, bukan di anu. Menyiapkan Pak, sistem audio. Tahapan itu ya? Iya Pak. Iya. Menyiapkan sistem audio, menyiapkan konten audio, menyiapkan operator, kemudian uji coba audio. Harus diuji coba dia. Berarti di bawahnya tetap ini Pak mengumpulkan referensi ini. Tunggu dulu Bu. Ini kegiatan keduanya menyiapkan bahan pembuatan audio. Pembuatan audio edukasi pengunjung. Audio edukasi pengunjung. Edukasi pengunjung. Ya, kegiatan ketiga, kegiatan ya bukan tahapan ya, kegiatan ketiga. Dua. Kegiatan ketiga membuat ini baru nyambung saja. Menyusun atau membuat media edukasi dan leaflet. Media edukasi dan di situ nanti tidak langsung membuat, kasih turun situ bahannya. Membuat atau menyusun atau membuat media edukasi, taruh kalimat dari situ Bu. Edukasi, leaflet dan banners. Edukasi, leaflet dan banners. Ya. Nah, dengan demikian kegiatan yang tahapan yang ada di atas turun di bawah. Coba Ibu lihat, tunggu dulu. Saya khawatir kita. Ini sudah selesai ini, 3. Ini kan 3 ini ya? Iya Pak, ini 3. 3, 1, 2, 3. Ini turun ke bawah ini. Ini turun ke bawah ya, itu turun ke bukan. Yang itu ya, yang itu turun ke bawah semua itu. Bukan, itu Ibu poin 1 coba taruh poin 2-nya dulu. Poin 2 menyiapkan konten audio. Poin 3 menyiapkan operator audio. Yang keempat menyiapkan operator audio, yang keempat uji coba audio. Yang keempat. Ini mengumpulkan referensi semua turun ke bawah. Itu kan kaitannya dengan leaflet dan banners. Oh iya Pak. Oke, jelas sudah ya? Sudah. Iya Pak. Menyeleksi bahan yang akan digunakan pembuatan media edukasi. Ini apa lagi ini? Yang tadi itu Pak, yang hilang sudah dia itu. Iya Pak. Hilang ini. Tunggu. Jangan. Coba saya lihat di atasnya. Betulkah hilang itu? Coba ini kan masih yang kegiatan kedua Pak, sudah 4 belum dikasih turun. Yang ini tadi masih tahapan kegiatan yang banner ini Pak. Banners, kasih turun ke bawah semua banners. Ya, intinya begitu. Banners dan leaflet kasih turun ke bawah semua dia. 1 kali penyiapan aja dia. Terserah Ibu mau bikin kegiatan banyak, boleh. Banners berdiri sendiri, kegiatan ketiga. Kan kegiatan kedua menyiapkan bahan ya? Menyiapkan bahan, iya. Pembuatan audio. Oh, betul. Menyiapkan bahan pembuatan audio edukasi pengunjung. Yang ketiga, yang kedua lagi, yang ketiga lagi menyiapkan bahan. Oh, kalau begitu begini.
Begini Bu. Tunggu dulu Bu. Menyiapkan atau membuat media edukasi. Mana bahan tadi? Mana bahan? Mana bahannya tadi Bu? Nah, menyiapkan bahan pembuatan audio, leaflet, banners, edukasi untuk edukasi pengunjung ya, menyiapkan bahan. Ah, makanya dia naik itu. Nah, yang tadi itu Ibu. Yang ini Pak. Iya, nah semua dia menambah poin di atasnya. Oh iya Pak. Ya, menambah poin di atasnya dia. Tinggal dia lanjutkan karena di situ semua sudah penyiapan bahannya. Nanti pada saat ya dia naik ke atas. Yang ketiga apa? Menyusun atau membuat media edukasi. Ah, ini koma-koma lagi ya. Nah, begini Bu. Ini jangan dikoma karena pekerjaannya berat. Nah, yang pertama, bahan kan sudah naik ke atas semua nanti. Ini kan naik ke atas semua ini, bahan ini. Saya kursor saya tidak kelihatan. Tidak bingung Ibu tidak? Ibu tidak bingung tidak? Iya Pak. Tidak bingung toh? Enggak Pak. Ya, jadi begini. Nah, ini menyiapkan bahannya. Poin 3, coba poin 3. Poin 3 kegiatan ketiga menyusun atau membuat. Iya. Nah, ini dulu audio dulu dibuat di sini. Oke? Audio dulu ya. Poin iya, 4. Poin 4 leaflet. Poin 5 banners. Sehingga kegiatannya Ibu kira-kira jadi berarti 9. ditambah lagi Pak ya? Iya. Jadi kegiatan dia. Iya, Pak. Jangan disatukan. Kalau bahannya boleh disiapkan sama-sama bahannya. Tapi saat membuat, karena karakter pekerjaannya berbeda, maka dia mau membentuk kegiatan tersendiri. Ibu, sekali lagi Bu ya. Iya Pak. Nah, Iya Pak. Poin ketiga itu Ibu membuat audio. Oke. Bahannya sudah ada semua di atas, tinggal pembuatannya. Iya. Poin kelimanya, Ibu membuat terserah leaflet dulu atau banners dulu. Yang keempat berarti leaflet, habis itu banner gitu Pak ya? Ya, kalau begitu poin keempatnya membuat leaflet, ya. Iya. Poin kelimanya membuat banners. Nah, baru implementasinya bersamaan. Jadi kegiatannya Ibu 9 kegiatan sampai evaluasi. Baik Pak. Nanti poin 4 itu di luar poinnya menambah. Ya oke. Sudah. Iya. Saya kira sudah selesai. Nanti Ibu coba kirim tanggal 26 paling lambat. 26. Baik Pak. Tanggal 26 saya terima. Kalau memang ada perbaikan, kalau bisa tanggal 25 sore lah. Tanggal 26 malam saya kembalikan semua. Kalau ada yang diperbaiki. Baik Pak. Sudah cukup Ibu? Coba kita ambil di luar medis satu orang. Yang di luar medis. Siapa yang bukan medis? Di sini medis semua, Pak. Oh, medis semua. Tadi Ibu tadi itu sebagai apa Ibu? Ibu kadep. Perawat Pak. Perawat. Coba yang ambil profesi lain di luar perawat. Siapa? Rekam medis. Rekam medis ya, rekam medis. Sebentar ya, silakan dulu, di share dulu, share screen. Siap. Siapa ini? Pak siapa ini? Izin Ansari, Pak. Apa judulnya nih? Optimalisasi apa?
Optimalisasi waktu penyediaan berkas rekam medis bagi pasien lama yang akan berobat, Pak. Coba coba kita mulai dari anu dulu. Sepintas saya melihat latar belakang. Latar belakang. Stop. Wah, ini hurufnya Komiu kecil sekali juga. Ini apa ini? Pakai huruf apa ini? Kasih anu ya, memang begini, tidak ada standar, tapi kalau ini kecil ini. Oke, lanjut. Saya hanya mau lihat Undang-Undang Nomor 5 dengan Perlan itu. Sudah saya lihat, sudah. Lanjut, sudah. Lanjut. Oke, lanjut. Ini visi misinya kabupaten ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Ini visi misinya apa ini? Visi misi RSUD Morowali, Pak. Coba nanti dicari tahu apakah masih ada visi misi itu ya. Iya, Mas, Pak. Sudah tidak ada. Semua OPD dihilangkan visi misinya. Iya, siapa? Nanti dicari tahu lah ya, ditanya. Memang di sana secara fisik masih ada. Tetapi sejak muncul Permendagri tahun 2020, semua visi misi OPD itu dihilangkan. Semua merujuk pada visi misinya Pak Bupati. Nanti dilihat. Kalau memang tidak diperlukan, ya cetak merah dulu. Nah, nilai organisasi yang penting. Coba nilai organisasi. Naik. Stop. Oke, lanjut. Nah, isunya apa? Stop dulu. Optimalisasi waktu penyediaan berkas rekam medis, Pak, bagi pasien lama yang akan berobat. Jadi Asari, bedakan itu judul dengan isu. Saya tanya isunya apa? Isu itu pasti kalimat negatif. Oh ya, isunya Pak, belum optimalnya waktu penyediaan berkas rekam medis bagi pasien lama yang akan berobat. Kaitkan dengan tugas dan fungsi, dia kena di tugas fungsi yang keberapa? Yang ini, Pak. Cetak tebal. Oh, ini sudah tercetak tebal ya. Hanya Ya, satu Pak. itu saja? Hanya satu itu saja yang terkait? 2, Pak. Nah, cetak tebal. Ya. Supaya kita penguji tidak ragu bahwa yang kita tindak lanjut itu memang tanggung jawabnya kita. Harus dipastikan itu. Mengumpulkan data, laporan. Oke, lanjut. Tujuan aktualisasi. Tujuan khusus. Oke, lanjut. Stop. Bagi penulis, bagi organisasi, bagi masyarakat, terlalu kecil. Oke, lanjut. Lanjut masuk di validasi isu. Terus. Lanjut. Stop.
Coba Anda tunjukkan dari 5 isu ini yang mana WOG? Yang WOG yang ini Pak, belum optimalnya waktu ini. Pembuatan Belum laporan optimalnya. internal rumah sakit. Alasannya Anda mengatakan itu WOG apa itu? Karena untuk pembuatan laporan internal rumah sakit Pak, kita harus koordinasi dengan dengan unit pelayanan Pak, seperti poli, perawatan rawat inap, dan penunjang yang lainnya. Itu poli apa semua itu ada di rumah sakit atau tidak? Di rumah sakit Pak. Tidak memenuhi kriteria WOG itu. Jadi harus dipahami WOG itu sifatnya koordinasi. Kalau koordinasi itu dilakukan dengan pihak atau lembaga atau orang yang tidak bisa kita perintah. Kalau dia garis perintah bukan koordinasi namanya itu. Misalnya rumah sakit dengan poli. Pertanyaan saya, apakah poliklinik itu diperintah rumah sakit atau tidak? Diperintah direktur rumah sakit atau tidak? Diperintah direktur Pak. Tidak bisa, bukan koordinasi. Koordinasi itu kita mitra, sejajar kita. Tidak boleh saling perintah, jadi mengandalkan koordinasi. Kalau koordinasi itu kan bertumpu pada kemampuan berkomunikasi supaya orang dukung kita. Kalau itu instruksi. Jadi belum ada isu WOG-nya ya, dicari isu WOG 1 ya. Belum optimalnya waktu penyediaan berkas rekam medis bagi pasien lama yang akan berobat. Ini dia mewakili dua sekaligus, manajemen dengan pelayanan publik. Belum optimalnya pengisian formulir dalam berkas, itu manajemen ASN. Iya Pak. Tidak sesuainya standar prosedur operasional di instansi rekam medis dengan perkembangan, itu juga manajemen. Iya Pak. Yang belum ada itu WOG-nya ya. Ya Pak. Belum ada WOG-nya. Rekam medis. Rekam medis itu biasanya digunakan untuk apa? Rekam medis itu Pak seperti riwayat penyakit pasien. Jadi setiap pelayanan dicatat dalam rekam medis Pak. Jadi misalnya ada pasien. Kan pertanyaannya begini, kan rekam medis itu boleh dibuang saja. Nah, kenapa dia harus disimpan? Untuk apa dia disimpan itu? Rekam medis disimpan untuk riwayat penyakit pasien Pak. Jadi setiap pasien harus ada riwayat pengobatannya. Jadi ketika pasien datang lagi, riwayat pengobatannya sudah ditahu oleh dokter atau perawat yang menangani Pak. Nah, kalau dia sudah meninggal? Kalau dia meninggal, kalau sesuai SOP-nya Pak, untuk rekam medis yang masih aktif, kita simpan selama 5 tahun, dan kita inaktifkan selama 2 tahun, kecuali untuk kasus-kasus tertentu. Jadi untuk kepentingan misalnya hukum, edukasi. Kalau sudah lewat 5 tahun, lantas kalau sudah lewat 5 tahun? Kalau sudah lewat 5 tahun, sesuai SOP-nya Pak, kita inaktifkan selama 2 tahun lagi, terus kita musnahkan. Musnahkan. Nah, jadi begini, saya ingin mencari WOG-nya itu. Misalnya rekam medis itu digunakan oleh pengadilan, kalau sewaktu-waktu ada kasus hukum. Misalnya kan? Iya Pak. Ternyata ini meninggal kemarin itu, yang diisunya begini, ragu keluarganya. Saya tidak mungkin itu anunya. Didatangkan ahli forensik ya. Kemudian mengambil rekam medisnya. Kira-kira itu kan melibatkan orang luar itu. Itu maksud saya. Orang luar itu boleh juga pasiennya, keluarga pasiennya. Sudah lama meninggal tidak dilaporkan. Misalnya kalau ada kasus begitu. Jadi mendingan kita munculkan isu di WOG-nya di situ. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengkonfirmasi. Karena dia tidak bisa kita perintah masyarakat itu. Rendahnya kepedulian keluarga pasien untuk mengkonfirmasi perkembangan rekam medisnya itu mau diapakan itu. Kita memusnahkan juga tidak bisa. Kita coba cari kendala ini karena kelalaian antar organisasi dengan pihak-pihak mitra. Sehingga muncul WOG-nya di situ.
Saya mau cari itu sebenarnya sehingga saya tanya itu. Supaya saya ketemukan isu WOG-nya. Jadi rekam medis itu disimpan bukan hanya untuk menindaklanjuti penyakit pasien, tetapi ada kebutuhan orang luar. Iya, Pak. Nah, kebutuhan orang luar itu jalan apa tidak? Nah, kalau tidak, itu yang dibuatkan redaksi pernyataan negatif. Masih lemahnya. Nah, sehingga terpenuhilah dia unsur WOG. Atau nanti kamu cari sendiri WOG-nya ya. Rekam medis. Rekam medis. Apakah selama ini, selama pengetahuannya Bapak, sudah pernah diadakan pemusnahan? Baru 1 kali, Pak. Baru 1 kali ya. Iya. Menurut Bapak itu cukup atau kurang? Bagaimana, Pak? Menurut Bapak 1 kali pemusnahan itu sudah dianggap layak atau kurang? Kurang, Pak, karena seharusnya karena tiap tahun ada pasien, jadi harusnya pemusnahan juga tiap tahun. Sudah lambatnya pemusnahan rekam medis. Itulah WOG-nya. Kalau ditanya penguji, karena memusnahkan ini tidak sembarang. Membutuhkan pihak-pihak lain. Izin, Jadi Pak. di situ saya, Untuk pemusnahan sendiri, Pak, kan kita di rumah sakit ada unit yang namanya apa namanya? Unit bagian sanitasi. Jadi di sanitasi itu dia menangani bagian insinerator. Jadi insinerator itu masuk di bawahnya rumah sakit juga, Pak, yang biasa kita gunakan untuk pemusnahan. saya mau tanya dulu, Anda kalau memusnahkan rekam medis ini cukup rumah sakit sendiri saja memusnahkan? Selama ini yang saya tahu begitu, Pak. Tidak membutuhkan pihak lain? Kita membutuhkan pihak lain kecuali masalah perizinan insineratornya, Pak. Tidak, mau memusnahkan rekam, karena sekarang rekam medis sudah numpuk. Iya, Pak. Pasti sudah banyak yang inaktif. Iya. Nah, ketika memusnahkan itu membutuhkan orang lain atau tidak, pihak lain atau tidak? Misalnya pengadilan. Pengadilan. Pasti butuh, Bapak. Oh iya, Pasti Pak. butuh. Saya bukan orang medis, tetapi dari sisi hukum itu tidak bisa dimusnahkan begitu saja. Nah, olehnya itu isu WOG-nya masih lambatnya atau kurangnya pemusnahan itu. Kenapa? Karena melibatkan orang lain. Sehingga muncul alasan dia menetapkan dia sebagai WOG. Kan kita mau cari, ini satu hambatan kita. Belum ada isu WOG. Jadi kita bukan berdebat substansi pekerjaan, bukan. Kita mau cari isu WOG. Pemusnahan berkas, ya. Kalau menurut Anda itu lambat, ya masukkan aja itu. Kalau ditanya penguji, mana isu WOG-nya? Yang ini. Bagaimana menjelaskan itu? Begini, Bapak. Ini memusnahkan, ini tidak sembarang. Karena membutuhkan pihak lain. Nanti dibaca SOP-nya ya. Ya, Pak. Dipelajari SOP pemusnahannya itu. Baik, sudah terpenuhi semua isunya. Yang terpilih adalah belum optimalnya waktu penyediaan berkas. Belum optimalnya waktu ya. Yang Anda Ya, Pak. maksud itu maksudnya belum optimal itu apa itu? Jadi, Lambat? ya, Pak. Jadi Lambat. sesuai ini, Pak, sesuai Permenpan untuk pelayanan penyediaan berkas rekam medis bagi pasien rawat jalan itu dibutuhkan waktu 10 menit. Terus untuk pasien rawat inap paling lambat 15 menit. Nah, sekarang faktanya? Jadi faktanya sekarang banyak berkas rekam medis pasien yang lambat ditemukan karena misalnya ada faktor-faktor salah simpan. Itu maksud saya. Belum optimalnya itu ganti lambatnya. Lambat. Jadi langsung spesifik terukur. Lambatnya waktu penyediaan berkas ya. Sudah. Jadi nanti hasil akhirnya Anda bisa merubah itu. Jadi kalau begitu isunya lambat, berarti nanti pencepatan. Jadi kita sudah berpikir alat evaluasi. Ya. Itu maksudnya. Begitu isu terrumuskan, maka pikiran kita melayang kepada 2 hal. Gagasan dan alat evaluasi.
Sudah. Lambatnya waktu penyediaan berkas rekam medis bagi pasien lama yang akan berobat. Sip. Bawa ke tulang ikan. Izin Pak, saya pakai ini Pak, causal map. Causal map ya boleh. Belum optimalnya, lambatnya Pak itu karena belum adanya alat pembeda. Oke. Yang kedua, nah kesimpulannya Anda yang mau ditangani yang mana? Jadi Pak, untuk apa? Untuk inovasinya Pak. Bukan. Jangan dulu inovasinya. Kita pastikan dulu. Misalnya ini sistem ini amandel, skill ini radang paru-paru, surplus ini apa? Kan ini orang ini demam, merah itu demam. Nah, kita pastikan dulu apa penyebabnya dia demam. Nah, menurut Anda apa penyebabnya? Dari suppliers, lingkungan, sistem, dan skill. Jadi untuk supplier sendiri Pak, belum adanya pembeda yang jelas di berkas rekam medis Pak. Belum ada. Itu yang terpilih. Jadi tiga penyebab isu ini Pak bisa diselesaikan dalam satu kegiatan Pak. 3 atau 4 penyebab ini? Ini 4 Pak. Yang ini tadi masalah pemusnahan Pak. Jadi dari 4 penyebab, 3 yang bisa diselesaikan dengan 1 gagasan. Iya Pak. Yang mana yang tidak bisa diselesaikan? Yang ini Pak, masalah pemusnahan tadi Pak. Oh, berarti lingkungan ya? Iya Pak. Ya, oke. Nah, coba lanjutkan. Lanjut. Stop. Poin C-nya apa? Coba poin C-nya saya baca. Berdasarkan hasil analisa akar penyebab masalah dengan map di atas, ditemukan bahwa salah satu penyebab utama dari kasus yang akan adalah belum adanya alat gagas. Ini kan kalau penjelasannya Bapak cuma 1 yang bisa diselesaikan. Cuma belum adanya alat. Kan cuma itu. Sementara tadi penjelasan lisannya 3 yang bisa diselesaikan. Maka tambah penjelasan di situ ya. Ya Pak. Ya. Yang Anda tadi sebutkan lisan tadi itu masuk di situ dia. Ini Anda mengatakan cuma 1 yang diselesaikan. Ternyata menurut penjelasannya tadi 3 ya. Nanti diselesaikan ya, ditambah 3 itu. Oke. Gagasan penyelesaian penyebab masalah. Apa gagasannya? Coba kasih tunjuk gagasannya. Pemberian stiker dengan kode warna dan angka. Oh, gagasan penyelesaian penyebab masalah, belum adanya alat pembeda yang jelas. Jadi begini, karena Anda hanya membuat stiker saja dengan kode warna dan angka, maka yang benar-benar selesai itu belum adanya alat pembeda itu. Jadi yang selesai 1. Coba kaitkan kata dengan yang lain. Kalau nanti dibuat stiker, selesaikan juga masalah yang lain. Coba kata. Di sistem misalnya. Di sistem selesai. Banyaknya Pak, ya, banyaknya kasus salah simpan yang disebabkan oleh rumitnya sistem penjajaran. Jadi dalam sistem penjajaran dengan angka akhir Pak, masih ada kebingungan bagi staff filing untuk membedakan nomor rekam medis yang ada di RAT Pak. Jadi dengan adanya pembeda, staf bisa lebih gampang untuk mengidentifikasi berkas dan akan berkurang kejadian salah sisip di rak penyimpanan Pak. Kasus salah sisip. Nah, di bawahnya ini coba di bawahnya kasihnya sedikit saja. Stop. Nah, hilangkan saja rumitnya ini. Karena rumitnya ini tidak terjawab. Rumitnya sistem, tunggu dulu.
Rumitnya sistem penjajaran Jajaran dengan angka akhir pada rak penyimpanan. karena itu yang menyebabkan banyaknya kasus salah sisip. Iya, Pak. Iya. Boleh. Kenapa dia salah sisip? Karena kurangnya kemampuan staf dalam mengidentifikasi nomor. Justru skillnya yang tidak masuk ini. Jadi kurangnya kemampuan staf dalam mengidentifikasi nomor pada BRM pasien. Kurangnya kemampuan staf. Nah ini kalau ini masuk ini, kalau bicara kemampuan, dua saja, kalau bukan knowledge, skill. Biasanya 3 dengan sikap. Jadi harus itu yang diperbaiki. Kalau bermasalah skill, berarti bimbingan. In-house training atau bimbingan praktis. Jadi cara berpikirnya begitu. Begitu ketemu sebab, misalnya sebab kurangnya kemampuan. Nah, kemampuan itu berarti sumber daya. Sumber daya itu yang kita persoalkan bukan jumlahnya, tapi kualifikasinya, kualitasnya. Nah, kualitas sumber daya itu pasti berujung pada 3 hal. Kalau bukan pengetahuan, skill, dan sikap. Nah, kalau sudah itu persoalannya, maka solusinya in-house training, sosialisasi, kemudian bimbingan praktis. Jadi harus kena sebab dengan solusi. Nah, makanya di sini kita agak lama ini, tapi tidak semua juga penguji faham ini. Ya. Kalau masih mengatakan kenapa banyaknya kasus salah arsip karena kurangnya kemampuan staf, berarti yang nanti solusinya bukan mau mengganti merek. Solusinya itu dibimbing orang. Ada kegiatan nanti, ada kegiatan bimbingan ini. Coba saya lihat pekerjaannya, masuk ke pekerjaan. Masuk kata ke pekerjaan. Ya, stop. Melakukan persiapan yang kedua apa? Yang kedua, menyiapkan bahan. Yang ketiga, membuat stiker. Yang keempat, melakukan sosialisasi. Ya boleh. Yang berikutnya, yang terakhir, mengimplementasikan pemberian kode warna. Oke. Kembali kata yang keempat. Melakukan sosialisasi penggunaan stiker warna dengan angka pada berkas rekam medis. Nah, inilah kalau dijadikan alasan saja untuk menyelesaikan rendahnya kemampuan. Ya, Pak. Ya, jadi kemampuan di sini bukan skill sebenarnya. Kalau penguji yang jeli, kalau kita bicara skill, maka solusinya bimbingan. Tidak boleh sosialisasi. Kalau skill. Kalau pemahaman, sosialisasi saja. Tidak usah bimbingan. Ya, rendahnya pemahaman. Kalau skill itu harus cocok betul keluhan dengan resep. Harusnya begitu. Apa keluhannya pas betul dengan resep yang kita berikan. Kalau dia mengeluh skillnya rendah, jangan sosialisasi. Tidak kena sih tapi tidak maksimal. Kurangnya kemampuan staf dalam mengidentifikasi. Jadi tunggu dulu. Ini 4S ini harga mati kah ini 4S ini? Yang kita tahu kemarin Pak dari apa? Dari materi sebelumnya yang kita pelajari memang ini Pak 4S baru kebetulan poin-poinnya juga masuk dalam kasusnya Pak. Jadi kayak supplier itu kan sarana dan prasarana, skillnya itu berarti kemampuan staffnya, sistem berarti metode yang kita lakukan, surrounding berarti lingkungan yang ada di sekitar kita. Makanya saya tanya, 4S ini harga mati atau tidak? Kalau tidak, skill itu ganti men.
Ya, Pak. Ganti men dia. Kalau bukan harga mati. Kalau kita bicara manusia, kalau sudah skill, sudah teknis itu. Sudah sangat teknis. Tidak bisa tidak tinggal solusi. Kalau sudah skill. Tapi kalau bicara manusia, belum tentu. Boleh jadi motivasinya, boleh jadi tanggung jawabnya, boleh jadi pengetahuannya, boleh jadi keterampilannya. Jadi masih luas area bermainnya. Maksudnya begitu. Kalau Anda menyebut skill, sudah tidak ada lagi area lain kecuali bimbingan. Tidak ada lagi alternatif lain. Karena sudah dipersoalkan skill. Ya. Oke. Tidak apa-apa pakai istilah itu. Tidak ada masalah istilahnya. Tidak ada, yang tadi sudah cocok tadi itu. Hanya ketika Anda menyebut skill, itu yang agak kurang pas. Makanya saya tanya, apakah menurut pengampu materi 4S itu wajib? Kalau memang ada yang bertanya kemarin itu wajib, ya jangan diganti. Jangan. Izin Pak bertanya Pak. Ya. Kalau misalnya kan tadi ini saya pakai 4S Pak. Ya. Terus ini kemudian yang bagian skillnya saya ganti pakai men. Boleh Pak begitu Pak. Misalnya M bersandingan dengan S Pak. Itulah saya tanya, apakah menurut materi kemarin 4S itu wajib atau tidak, harga mati atau tidak? Karena ini bukan materi saya. Oh, iya. Isu kontemporer. Iya Pak. Kalau ada yang mengatakan 4S itu harga mati, jangan dirubah ini. Kalau harga mati. Dan gitu saja. Nah, risiko Anda mengatakan skill itu, ada risikonya di situ. Kalau sudah skill kan sudah sangat teknis. Maka dia tidak bisa lagi diurai apa penyebabnya itu, skill itu. Kalau dia bicara masih bisa kita urai penyebabnya. Kalau sudah skill, tidak ada lagi uraian kecuali solusi. Kenapa? Karena sudah sangat teknis. Jadi begitu cara penggunaannya. Kalau Anda mengatakan skill tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi kurangnya kemampuan staf. Nah, cuma nanti sosialisasi itu dirubah menjadi bimbingan barangkali. Bimbingan. Dalam rangka supaya staf tahu membedakan itu. Jadi Anda coba masukkan kegiatan keempat sosialisasi kata. Kegiatan keempat. Supaya terjawab skill itu, melakukan bimbingan saja. Bimbingan praktis maksudnya. Bimbingan praktis itu begini. Tidak harus mengumpul orang. Bimbingan praktis itu dikunjungi. Nah, begini caranya ya. Itu bimbingan namanya. Kalau sosialisasi, ya kita hanya membangun pemahaman. Jadi melakukan bimbingan praktis. Nah, siapkan dulu materinya, boleh, nanti kamu jalan. Kemudian membuat dan menyebarkan undangan bimbingannya, jadwalnya saja disampaikan. Karena kalau bimbingannya nanti Bapak mau kunjungi, misalnya di staf apa yang terkait 2 orang, di staf yang lain di sana 2 orang, dikunjungi saja. Di loket Pak Ye. Ya, di mana saja tempatnya. Jadi membuat jadwal bimbingan. Ini menantang juga ini. Yang ketiga melakukan bimbingan, sudah. Oke. Nah, sekarang sampai kita pada evaluasi. Coba turunkan ke evaluasi. Isunya tadi apa? Coba ingatkan saya. Lambatnya penyediaan berkas rekam medis bagi pasien lama yang akan berobat, Pak. Ya. Kalau dikonkretkan lambatnya itu berapa menit? Kalau untuk pasien rawat jalan, Pak, dia paling lambat 10 menit. Kalau untuk pasien rawat inap, dia 15 menit, Pak. Maksud saya faktanya. Itu dia, Pak. Kemarin banyak kita temukan kejadian seperti itu, tapi tidak didokumentasikan, Pak. Jadi ada kejadiannya, tapi pelaporannya tidak ada. Kan kalau itu Anda persoalkan, merubah lagi isu itu.
Administrasinya yang tidak tertib, bukan kecepatannya. Disinilah kehati-hatian merumuskan isu itu. Karena berujung pada evaluasi. Kalau yang penjelasan terakhir itu kan administrasinya yang tidak tertib. Bukan soal kecepatan. Jadi begini, coba wawancara kata beberapa orang yang selama ini melaksanakan pekerjaan di situ. Kira-kira rekam medis itu mereka selesaikan berapa menit? Kemudian kita rata-ratakan. Ambil 3 contoh lah. 3 contoh itu kemudian tambah bahagi 3. Itulah rata-rata penyelesaian sehingga berani Bapak mengatakan lambatnya. Kenapa Anda mengatakan lambat? Karena hasil kajian saya melalui metode diskusi dengan mereka yang sudah melakukan pekerjaan selama ini, rata-rata penyelesaian rekam medis per orang memakan waktu 30 menit. Sementara standar dari Permenkes tidak boleh lebih dari 15 menit. Sehingga berani saya mengatakan lambatnya. Nah, dengan adanya nanti ini, dia di nomoring ini, saya mampu menurunkan dari 30 menit menjadi 20 atau 15. Berarti ada manfaatnya ini gagasan. Begitu maksudnya. Paham kira-kira? Bisa nangkap apa yang saya maksud? Izin Pak, berarti data awalnya saya ambil dari hasil diskusi atau wawancara dengan stafnya Pak? Ya, baru rata-ratakan kemampuannya. Tadi kan standar menurut Bapak 10-15 menit. Nah sekarang kita tanya faktanya. Kalau faktanya lebih dari itu, berani Anda mengatakan lambat. Kalau tidak ada pembandingnya, Anda berani kita mengatakan lambat. Harus ada pembandingnya. Ya. Lambat dibanding dengan standar. Kan standar menghendaki tadi Bapak bilang 10-15 menit. Nah sekarang berani kita mengatakan dia lambat. Berarti lebih dari itu. Nah sekarang janjikan penguji, kalau inovasi saya ini jalan, saya bisa mengembalikan ke standar itu. Sehingga dari sana terlihat manfaat. Bisa nangkap ya? Bisa ya? Bisa? Ya, untuk cara menghitung, saya masih bingung cara menghitung waktunya Pak. Karena untuk beberapa berkas rekam medis pasien itu cepat kita temukan misalnya di bawah standar. Jadi ada yang tak 2 menit, ada yang tak 3 menit. Kemudian yang lainnya itu ada yang lebih, tapi lebih banyak memang yang agak cepat ditemukan. Tunggu dulu, ini lambat apanya ini? Coba kembalikan ke isunya kata. Jadi kembalikan ke isu di atas tabel. Stop di atas tabel saja, di atas tabel. Tabel rancangan. Stop. Oh, penyediaannya saja ya? Iya, Pak. Kalau Anda tidak yakin itu lambat, kenapa berani mengatakan lambatnya? Kan belum optimal itu berarti ada sesuatu yang bermasalah. Tadi saya coba tanya, yang dimaksud dengan belum optimal itu lambat. Jadi lambatnya waktu penyediaan berkas rekam medis. Sementara ada yang cuma 2 menit sudah dapat. Iya. Jadi kalau dihitung-hitung Pak, dari sekitar 100 pasien per hari, ada kurang lebih sekitar 20 sampai 30 berkas rekam medis yang lambat ditemukan. Tapi sisanya di bawah standar, Pak. Coba formulasi kata bahasa yang tadi itu sebelum menentukan isunya di atas ya. Setelah tabel ini ya, setelah tabel validasi, Anda sudah berani mengatakan bahwa isu yang dominan itu adalah lambatnya ini. Coba formulasi kalimat yang tadi itu. Ya, dari sekian. Jadi, ya stop. Belum optimalnya waktu penyediaan berkas. Nah, di bawah itu ya, saya tidak bisa kelihatan kursor. Di bawah setelah, tunggu dulu, jangan kasih pindah. Jangan kasih pindah. Nah, setelah cetak tebal,
Di atasnya, di atasnya. Di atasnya. Halaman 15 ya. Belum optimalnya waktu penyediaan berkas rekam medis. Nah, setelah itu lanjutkan dengan kalimat yang tadi. Yang penjelasannya Bapak yang terakhir tadi. Dari 100 orang, ada 20 sampai 30 orang lambat ditemukan. Itulah backup datanya. Paham maksud saya? Siapa? Paham, Pak? Ya, sudah, lanjut. Lanjut. Lanjut, kembali ke evaluasi. Iya, Pak. Izin, Pak. Saya Tambahkan ya, tambahkan. Ya, lanjut evaluasi. Ini memang bimbingan ini lama dia. Tapi yang lain sudah monitor, saya yakin tanpa saya bimbing lagi dengan mengikuti ini, karena semua sama medis. Evaluasi, membuat penyiapan format evaluasi, melakukan evaluasi terhadap pemberian. Jadi, bagi semua ya, poin 3 tidak perlu. Poin 3 itu tidak perlu itu. Saya tidak lihat ibu punya tadi, hapus itu membuat laporan ya. Nah, ada itu membuat laporan itu sudah kewajiban itu. Nah, bukan kegiatan ya. Nah, di sini begini. Jadi membuat laporan hilang itu. Hapus memang saja, saya khawatir nanti tidak terhapus. Ya. Melakukan evaluasi terhadap pemberian kode, bukan pemberian kodenya yang dievaluasi, kecepatannya. Ya. Jadi siapkan format evaluasinya, jadi taruh di sampingnya orang bekerja. Melakukan evaluasi terhadap jadi begini. Melakukan evaluasi penerapan. Tunggu dulu. Tadi apa? Tadi evaluasi apa tadi? Yang pertama. Yang pertama dulu. Coba saya lihat yang pertama. Jangan-jangan sudah benar. Melakukan evaluasi terhadap pemberian kecepatan waktu penyediaan. ini yang pertama, Pak. Melakukan evaluasi terhadap pemberian kode. Oh, penerapan. Jadi penerapan. Hilangkan pemberian. Penerapan. Kode warna. Sudah. Nah, penerapan sudah. Yang ketiga. Tahap ketiga. Yang melakukan analisis hasil evaluasi. Di situ disimpulkan berapa yang cepat, berapa yang lambat. Melakukan analisis hasil evaluasi. Jadi sama semua ya. Saya tidak perbaiki lagi ini. Sama, berlaku untuk semua. Poin ketiga, jangan membuat laporan. Kalau membuat laporan itu tidak perlu dijelaskan karena kewajiban itu. Outputnya, Pak, hasil analisis, Pak. Iya, hasil analisis. Buatkan tabel dia dari ini berapa yang 2 menit, berapa yang 10 menit, berapa yang 5 menit, berapa yang 20 menit. Sehingga nanti kelihatan tidak ada lagi yang 20 menit. Ya, Pak. Ya, sudah selesai. Apa judulnya nih? Optimalisasi waktu penyediaan berkas rekam medis, Pak. Optimalisasi waktu penyediaan rekam medis. Boleh. Sebenarnya kan ini kan lambatnya berarti pencepatan ya. Pencepatan optimalisasi waktu penyediaan berkas. Dah, boleh. Enggak usah lagi pada rekam medis. Optimalisasi waktu penyediaan berkas rekam medis melalui pemberian kode warna pada rumah sakit apa? RSUD Morowali, Pak. Ya, sudah. Jangan lagi pada rekam medis. Pada RSU Morowali. Ya, sudah. Saya anggap selesai, 2 selesai ya. Yang lain kira-kira ada sekian orang lagi. Memang agak lama bimbingan ini. Kira-kira ada siapa yang ngerasa sulit? Coba yang sulit dulu. Ada yang sulit? Di mananya yang sulitnya? Saya punya, Pak. Kesulitannya di mana? Tidak Boleh usah saya ditasajikan share? Ibu, karena sudah mengaji masjid. Di kesulitannya Ibu di mananya?
Saya Di bingung promo- di rancangannya, Pak. Soalnya kegiatan yang saya mau bikin lumayan banyak. Semakin banyak, semakin tinggi nilainya. Semakin banyak, makanya itu tadi ibu kadek itu dari 6 jadi 9 kalau tidak salah. 9 atau lebih. Jadi saya kepingin Bapak dan Ibu maksimal. Ya. Semakin banyak nanti semakin artinya apa? Karena banyaknya kegiatan itu mengirim pesan tentang beban pekerjaan. Tinggi beban pekerjaan. Kalau hanya banyaknya tidak usah Ibu bingung, kecuali bingung begini. Saya bingung menentukan evaluasinya, bingung merumuskan isunya, bingung Iya, menentukan penyebabnya. Pak, boleh habis ini, maksudnya saya konsul WA, Pak, habis pertemuan ini ke kita, supaya maksudnya kita lihat. Begini, berangkat dari 2 penjelasan itu, perbaiki dulu. Iya. Perbaiki dulu dari penjelasan yang 2 tadi. Teman-teman yang lain semua begitu ya, perbaiki dulu. Nanti karena saya ini habis Jumat tinggalkan Palu. Nanti saya balik Sabtu sore kalau tidak ada halangan. Jadi ya, kalau Anda kirim saya tidak sempat baca juga itu karena saya berada di luar yang tidak ada signal. Saya mau keluar keluar kota habis Jumat. Jadi tidak ada jalan lain, perbaiki saja sesuai dengan penjelasan ke Ibu Kadek dengan Pak Azhari tadi. Kemudian hari Senin lah kita ketemu. Nanti kamu kirim nanti hari malam Minggu. Malam Minggunya belum tentu ya. Tunggu dulu, ini bayar berapa ini Zoom-nya nih? 50.000 berapa? 50.000, Pak, paket. Udah begini malam Minggu 1 kali lagi. Malam Minggu masih bisa. Biar tidak semua yang sudah merasa jelas tidak usah. Mungkin 5 orang atau berapa orang yang siap. Baik, Pak. Kita malam Minggu saja ya. Ya, Pak. Karena Ya, nanti Pak. hari Sabtu sore saya baru pulang. Nah, sudah harus siap ya dengan penjelasan yang tadi, modalnya yang 2 orang tadi itu. Iya. Izin Saya Pak, kira begitu. Ya? izin mau bertanya Pak Azhari Pak. Ya. Kan tadi kita sudah rubah proses penerimaan pasien Pak. Boleh jadi bagaimana SOP-nya Pak? Harus kita buat juga SOP-nya atau Apanya yang dirubah? SOP-nya Pak? Karena kan kegiatan pelayanan yang kita berikan nanti akan berdampak pada SOP. Apakah kita harus perbaharui sama SOP-nya Pak? Bapak tadi mengacu ke SOP sehingga berani mengatakan lambat. Kan gitu ya. Nah, kita malah mengembalikan dia ke SOP, bukan membuat SOP. Mengembalikan pelayanan itu sesuai dengan SOP. Kecuali Anda mau merubah lagi tahapan-tahapan pelayanannya, ya tentu menyesuaikan SOP. Kan tidak ada kita rubah tahapan. Hanya cara mencarinya saja yang dipercepat. Dibantu dengan pemberi kode dan warna. Keinginan kita mengembalikan dia ke 10 ke 15 menit itu karena standarnya memang begitu. Jadi tidak ada. Tapi kalau memang Pak Mentor menghendaki setuju dengan Bapak membuat SOP baru, silakan. Masukkan dia ke tabel rancangan. Masukkan dia ke tabel penyusunan SOP penyesuaian. Siapa? Atau revisi SOP. Revisi. Baik, saya kira sampai di sini saja pertemuan hari ini. Pesan saya silakan diperbaiki sesuai dengan diskusi singkat dengan 2 orang peserta sebelumnya. Insya Allah kalau tidak ada orang melintang, malam Minggu kita ketemu lagi setelah Isya. Kira-kira jam 8 ya, paling lambat Ya, setengah 9. Baik, Pak. Baik, kita akhiri pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salif ya. Pak. Aduh. Pusing. Saya rasa terbongkar. Selamat semua untuk ya, Ibu Pak. Kadek, Pusing. perbanyaklah uang Anda.
Bongkar lagi. Beli salonnya anak adik 3 Kita minggu. bongkar dari awal sampai akhir. Siap beli speaker. Adek siap beli salon, bikin banner, bikin PT. Muntah. Kak Kadek itu speakernya Maksudku sudah tuh ada. sebenarnya audionya itu kan Speakernya sudah ada itu di sudah rumah ada, sakit yang cuma- pengumuman itu Speakernya itu sudah ada, cuma tidak tersambung. Iyo, itu sudah bagaimana itu? Di mana itu dicarinya itu Hari? Tanya IPSRS. Ashari, itu audio itu toh yang kita pasang itu cuman di Di Mawar berfungsi masih sih? Beli baru lah kan. Kampret. jangan Ya lupa simpankan depan kulkas satu lah. Kita bikin perusahaan baru ajukan pengadaan sama direktur. Nanti setelah latsar baru muncul itu. Paling so beli beli Ada, lagi ada, kadang so beli. Kadek Gangga saja yang sudah teratur sekali, dia punya masih dibongkar. Apa kabar dengan punyaku? Langsung ciut saya lihat punyanya Pak buka deh. Muntah. Oke lah, mari kita orang live. Jadi bagaimana ini guys? Oke, Iya, nanti Haruskah? kita minta sama Bu Kadek saja, dia penyusunannya bagus. Yo, Kadek, share dong penyusunannya. Oke. Tabelku heng-heng. Ashari juga, so ada halaman-halaman itu bagaimana tahu Dadah. Oke, Nanti saya ditunggu share. di grup. Oke, Macam mau pingsan saya. Jangan pingsan dulu, belum ujian. Kemudian. Oke. pingsan